Salam Lestari. Halo Lor, kembali lagi di Dia Tamblak Channel. Masih bersama saya Dia dan Mas Bojo, Mas Alex Pujiwinarto. Lor, aku mau cerita sedikit nih. Jadi waktu Mas Alex ulang tahun tanggal 25 Juni kemarin itu, Mas Alex tuh cerita katanya pagi-pagi itu tidur mimpi ML sama Bu Linda. Nah, sedulur DTC pasti tahu kan Bu Linda itu siapa. Nah, Bu Linda itu istrinya Mbah G yang ngasih uang itu. Nah, ini tuh aku tuh curiga loh Mas sama jenengan loh Mas. Jangan-jangan itu waktu Bu Linda ngasih uang itu namanya jin. Jin itu kan pasti penuh tipu daya. Ya kan? Tipu muslihat gitu, mungkin kode-kode gitu, mungkin pas ngasih uang atau pas gini uang tuh tangannya agak senggol-senggol gitu, ngasih kode gitu. Jangan-jangan kok sampai terbawa mimpi gitu loh. Lawang mimpinya itu sudah 21 tahun setelah kejadian. Ngarang kamu Yo nggak gitu toh, itu pasti ada something special di situ. Enggak. Jadi waktu ngasihkan dulu itu ya biasa. Kesanku itu malah dia itu seperti apa ya? Keibuan. Baik gitu loh, baik keibuan. Intonasinya, terus pemilihan kata-kata gitu. Jadi enggak ada dalam tanda kutip kebinalan, itu enggak ada gitu loh. Begitu Mas, mimpinya itu gimana? Lah kan katanya aku mimpi gituan sama Bu Linda. Lah kan pasti kan aku juga kepo juga toh. Itu loh susahnya sama cewek itu begitu. Mereka itu kepo. Tapi ketika kita terus terang, jadi kita nggak punya rahasia, mereka jadi kayak marah gitu loh. Padahal ini mimpi. Bukan marah, kan cuma pengen tahu gitu loh. Tak cokot. Jadi mimpinya itu begini. Aku sedang ada acara gitu ya, ada acara jadi juri atau apa gitu. Di luar kota sih, sendirian. Nah, karena oleh panitia disediakan akomodasi, ya sudah aku tidur sendirian di hotel. Nah, tiba-tiba datanglah dia. Ini nggak pakai pemberitahuan apapun, itu langsung meluk. Ya sudah. Nyebelin aku. Ya sudahlah, hampir begitu. Tapi aku ini kan nggak bisa kalau sama orang yang nggak kenal gitu loh, karena aku lupa. Paham nggak? Ya mungkin karena sudah 21 tahun itu kali ya. Iya, mungkin karena itu. Jadi aku lupa dan dia tidak menceritakan siapa dia. Itu terjadi setelah jam 12. Jadi antara jam 2 atau jam 3 gitu loh pagi. Jam-jam rawan itu. Jam-jam rawan apanya? Iya kan kalau jam 2 sampai jam 3 itu jam-jam rawan hantu-hantu itu pada keluar gitu. Nah, aku ingatnya itu setelah bangun, jadi sekitar jam 7 apa jam 8 itu baru ingat. Oh iya, itu Bu Linda gitu loh. Jadi ingatnya setelah kejadian. Tapi itu enggak sampai enggak lah. Enggak, aku nggak bisa kalau nggak sama orang yang kenal atau lah itu kan jadi kayak binatang kalau bisa. Baru ketemu terus begitu, itu enggak manusia banget lah kalau aku loh. Syukurlah. Itu kalau sampai itu mau tak tanya. Tak tanya yang lebih ini lagi. Enggak, jadi itu enggak kejadian. Jadi hampir ya sudah lepas bajuku dilepasin, dia juga udah lepas baju, terus
aku tuh menolak, selalu menolak, nggak bisa ini. Kamu siapa gitu loh. Dan dia nggak pernah ngomong, nggak mau ngomong dirinya siapa gitu loh. Apa berubah Mas face-nya atau apanya gitu? Enggak. Tapi kan aku lupa. Baru setelah pagi itu ingat, oh iya pantesan waktu kejadian di mimpi itu kayak kenal, tapi siapa ya gitu. Gitu. Mas, terus ini aku mau nanya, kalau misalnya ML sama orang yang bukan muhrim itu kan dosa. Kalau misalnya ML sama jin gitu itu juga dosa apa enggak sih? Nah itu sulit. Kalau aku kok dosa itu sebenarnya lebih urusannya lebih ke diri sendiri ya. Ya memang ada ayat-ayat, tapi ayat-ayat ini kan harus ditelaah lebih dalam lagi. Jadi misalnya berzina itu dosa, tapi batasan zina itu apa? Karena segalanya kan dimulai dari pikiran. Kalau aku baru bercinta sama kamu tapi aku bayangin orang, itu dosa enggak? Misalnya seperti itu. Lah terus kalau aku tidur tidak berpikir apa-apa, terus ketemu sama seseorang yang cantik, orang loh, bukan jin, terus ML, itu dosa enggak? Kan ya ketika masih muda dulu aku enjoy sama hal-hal begitu, itu kan termasuk petualangan imajinasi ya. Tapi setelah tua itu aku menjaga seperti itu. Jadi kalau bisa jangan, apalagi sama jin gitu. Tapi pada waktu mimpi sama Bu Linda itu aku kan nggak tahu kalau dia jin, taunya manusia gitu loh. Cuman ya keibuannya masih keibuan, terus formil karena dia kan punya jabatan gitu. Pakaiannya juga sopan gitu. Ya, pakaian sopan, beda sekali dengan pakaian tante-tante itulah, beda. Pakaian tante-tante itu kayak gimana? Pakaian tante-tante itu ya misalnya rok mini, terus gimana ada belahannya, itu enggak gitu. Jadi kayak orang kantoran lah. Iya. Tahu. Mau tanya ininya, mimpiku soalnya berwarna, enggak hitam putih. Jadi atasnya putih, bawahnya blus coklat. Dalemannya? Ih, tanya daleman lagi. Mas, kembali ke soal Bu Linda ya. Waktu jenengan dikasih uang sama Bu Linda, iya. Jenengan ditegur sama Eyang Lawu nggak? Soalnya kan Eyang Lawu itu kan guru spiritual jenengan gitu. Iya. Lah itu kan biasanya kalau ada hal-hal yang tidak pada pakemnya, tidak pada jalurnya, itu kan pasti diingatkan atau ditegur kan gitu. Lah pas jenengan dikasih uang sama Bu Linda itu jenengan ditegur sama Eyang Lawu enggak? Enggak. Oh enggak? Enggak. Ya aku kan rutin meditasi ya untuk kontak dengan beliau. Nah setelah peristiwa itu ketika kami aku kontak sama beliau, tidak ada duko itu marah, tidak ada marah itu ya, tidak ada komen, diem aja ya gitu. Diem, tidak gimana ya, kalau ekspresinya ya tidak bisa dibilang tidak setuju, tapi juga tidak bisa dibilang mendukung gitu. Seperti begini, seperti alah itu urusanmu gitu. Kayak B aja gitu. Mas, jenengan itu kan punya banyak teman dari kalangan jin. Ya. Nah, kayak yang dulu di Sumbing, jin yang di Sumbing itu, yang datang ke rumah, yang mbak-mbak, terus Aiko ngeliat itu, katanya pakai baju saru tuh baju transparan gitu. Kalau Aiko bilangnya baju saru, katanya temennya jenengan gitu kan. Terus suruh nganterin ke
puncak Sumbing itu, malah Aiko ditawari mau ikut bapak enggak gitu kan. Nah itu seberapa sering sih mas diajak ML sama makhluk kayak gitu? Ya 4:10 lah. Jadi kalau andai kata aku mengenal 10 jin perempuan, yang 4 ngajak ML. Itu di dalam mimpi atau memang kan jenengan bisa bermeditasi gitu? Itu di dalam mimpi atau bisa lewat meditasi itu? Ya dua-duanya, bisa lewat mimpi, bisa pas meditasi itu mereka ngeloyor datang gitu loh. Ngajak begituan gitu bisa. 10/4. Ya sedikit lah, 4:10 itu nggak semuanya gitu. Tapi kan yo termasuknya kan yo ini lumayan juga toh. Terus pas jenengan diajak ML gitu jenengan mau ndak? Sama dengan Bu Linda, nggak mau. Andai kata loh ya, aku mempertimbangkan hal lain itu misalnya begini, oke lah wong ini hanya di dalam mimpi, nggak apa-apa juga. Harusnya aku milih sama Bu Linda. Karena apa? Karena aku sudah pernah ditolong gitu loh. Jadi ada balas budi atau apa. Tapi aku kan memutuskan untuk say no to mereka gitu loh. Karena aku itu nggak tahu ya apa dampaknya nanti setelah aku mati. Tetapi aku merasa setidaknya itu akan mengotori jiwaku gitu. Gitu. Tapi itu kan kalau misalnya gini ya mas, itu kan jenengan tahu gitu loh, jenengan tahu kalau itu jin, jenengan tahu jenengan bisa bermeditasi kalau itu jin. Nah kalau misalnya kayak orang biasa kayak aku gitu ya, tiba-tiba aku tidur terus aku tuh bermimpi, karena jin itu kan bisa menyaru gitu kan. Bisa. Lah mungkin aku tidur terus jin itu tuh menyaru orang yang mungkin aku kenal, entah itu mantanku atau apa kayak gitu kan. Terus kita berhubungan gitu. Nah itu dosa nggak sih mas kayak gitu mas? Lah kalau itu kan pribadi. Aku kan tadi cerita ketika aku muda, hal seperti ini aku nikmati gitu loh. Kalau perlu aku mau tidur aku minta bayangin artis siapa gitu. Dan itu kan bisa diprogram. Oh ya. Tidur itu bisa diprogram mimpi siapa itu bisa. Kalau mau nanti tak ajari caranya. Iya. Bisa. Nah, tetapi setelah tua aku merasa bahwa kalau bisa hal ini pun jangan gitu loh. Kalau bisa sampai di bawah sadar itu kita tidak mengotori diri dengan hal-hal sepele semacam itu. Begitu. Itu karena apa ya mas? Soalnya tuh kadang tuh gini loh, bukan nggak sampai ML ya, aku tuh pernah, jadi ini cerita ya mas, aku tuh pernah tidur mimpi aku tuh ketemu sama mantanku gitu kan. Nah itu ya maksudnya kita kayak kangen-kangenan gitu loh mas, nggak sampai ML gitu sih, nggak, cuman kita kangen-kangenan gitu. Dan ketika bangun tuh aku jadi gini, nah kok aku bisa mimpi orang itu gitu loh, padahal kan aku tidak apa ya, kangen juga enggak, mikir dia juga enggak, kok tiba-tiba itu aku mimpi gitu loh. Kalau itu bukan ulah jin, itu kan terjadinya di bawah sadar. Jadi itu di bawah sadar. Jadi perasaan itu kan pernah ada loh. Nah itu kan kemudian ketutup sama perasaan kepada orang lain, ketutup lagi sampai akhirnya bersuamikan aku, tapi kan itu masih ada sebenarnya. Itu kan tidak bisa hilang, apalagi kalau itu cinta pertama gitu loh. Nah meskipun kita sekarang dalam keadaan berpikir logis, berpikir realis, itu kan sesuatu yang tidak mungkin, karena kita sudah bersuami, dia juga sudah beristri kan gitu. Tapi kan itu pikiran, rasa itu kan tetap ada
di sana. Nah itu bisa muncul dalam mimpi. Nah kemungkinan lain ya jin menggoda dengan cara kamu dikasih image itu. Gitu. Terus ada lagi, temanku kan pernah cerita, aku kok mimpi orang ini ya, padahal dia nggak ada rasa, nggak ada apa juga gitu. Terus temanku yang satunya bilang, itu berarti dia kangen sama kamu gitu. Itu bener nggak sih kayak gitu? Saya kira nggak bisa kalau misalnya kamu nggak kenal aku kangen sama kamu, terus nyetrum, nggak bisa. Bukan nggak kenal, maksudnya kenal tetapi itu nggak spesial gitu loh, biasa aja. Biasa aja. Bisanya kalau kamu nggak ada rasa sama aku, karena aku juga pernah melakukan sering. Aku seneng sama orangnya nggak seneng sama aku, tak kasih mimpi gitu loh. Ada mantranya untuk masuk ke dalam mimpinya tuh ada. Gitu. Jadi itu kategorinya ilmu. Bisa dia lakukan sendiri karena tahu lakunya sama mantranya. Bisa juga dia minta sama orang pinter. Gitu. Supaya si orang yang tidak mencintai ini lama-lama mencintai. Itu kan bisa dikirim mimpi gitu. Lama-lama jadi senang sendiri. Soalnya bilangnya berarti tuh dia masuk ke mimpimu, dia tuh kangen sama kamu gitu. Kangen sama kamu terus dia minta tolong ke paranormal bisa. Gitu. Gitu. Mas, kan jenengan cerita sudah 21 tahun baru Belinda itu datang lagi ke mimpinya jenengan, gitu. Lah itu jenengan nggak mencoba untuk bermeditasi setelah tahu kan? Waktu itu kan nggak tahu Mas Belinda datang. Nah setelah tahu itu jenengan nggak coba bermeditasi terus mencari tahu ada apakah Belinda kok tiba-tiba datang lagi setelah 21 tahun gitu loh? Ya saya akan pertimbangkan dulu ya. Artinya gini, ada hal-hal yang aku jaga dari jin. Meskipun jin itu sudah menolong, katakanlah Kanjeng Ibu ya, Kanjeng Ibu kan menyelamatkan aku dari jatuh ke jurang. Tapi ada hal yang aku tidak akan mau. Misalnya diambil sebagai menantu, terus secara rutin bikin selamatan, pasti aku nggak akan mau. Tetapi kalau misalnya dia minta tolong sesuatu yang sepele, sepele itu misalnya gini, ada anak buahnya misalnya punya konflik sama makhluk astral lainnya, suruh bantu, itu nggak apa-apa. Kalau cuma segitu nggak apa-apa. Nah begitu juga pada Belinda pernah memberi aku uang pada saat sangat aku butuhkan. Kalau sekedar bantuan sepele ya nggak apa-apa selama aku bisa. Tapi kalau sampai ML lah ngapain gitu kan. Ada kaum pria dari golongan mereka kan gitu. Jadi kalau sampai ML itu termasuk hal yang aku jaga untuk tidak. Sekalipun teman-teman itu cerita ML sama jin itu rasanya nikmatnya berlipat-lipat, aku bahkan tidak ingin tahu rasanya gitu. Ngapain? Swear. Lah itu kenapa Mas? Nggak kepo toh? Nggak maksudnya gini loh, kan hidup itu kan cuma sekali gitu loh Mas. Maksudnya tuh kalau ada banyak teman-teman yang kayak gitu kan biasanya kan tertarik. Kok jenengan enggak itu loh, itu kenapa gitu loh? Nah sekarang tak balik pertanyaannya. Pernah terpikir gak kamu ML sama binatang? Enggak. Kalau misalnya ada orang bilang, itu kenikmatannya 100 kali lipat, kamu gimana? Ya enggak. Ya sama sepertiku. Kita tidak bisa tertipu dia karena penampilannya mirip manusia, sebab sebenarnya tidak seperti itu gitu loh. Lalu bagaimana kita bisa melakukannya?
Ini aku nggak munafik, artinya aku juga bukan orang yang suci, bukan orang yang bersih, bukan orang yang tidak bisa digoyahkan oleh wanita, bukan. Tapi jin itu adalah kaum yang berbeda, dimana puji Tuhan aku sudah diajari meditasi gitu ya sama Om Li itu, sehingga ketika melihat mereka dengan intens, artinya misalnya dengan percumbuan, itu akan kelihatan aslinya. Gitu. Mas, misalnya ini jinnya itu memang pengen menggoyahkan hati jenengan gitu kan. Lah jinnya itu menyaru itu sebagai aku gitu. Lah itu jenengan tetap bisa melihat kalau itu jin atau mungkin bisa agak tergoyahkan. Jadi gini ya, jin itu juga punya tataran ilmu yang berbeda-beda, ada tingkat-tingkat. Mungkin kalau tingkatnya jauh di atasku sampai aku nggak bisa melihat ya aku nggak tahu. Lah kalau aku nggak tahu kan, masa aku disalahkan karena nggak tahu? Paham maksudku? Jadi kan memang aku ditipu kan gitu. Ya syukurlah sampai sekarang tidak pernah, dan aku juga berharap tidak akan pernah. Ada jin yang menyaru aku ya? Jangan-jangan kamu ini jin, kamu gak jelas. Jadi kalau aku begitu, sekalipun dalam mimpi aku menghindari intim sama kalangan mereka gitu, karena batasan dosa sama tidak dosa itu aku benar-benar nggak tahu. Jadi ya sudah, dijagani saja daripada ini ternyata mimpi sama mereka itu juga termasuk zinah misalnya, atau zinah minor. Ya mending nggak usah lah. Kalau ketagihan kan minor jadi mayor lama-lama kan gitu. Tapi pernah enggak Mas jenengan mau tidur gitu, jenengan baca mantra pengen ini sama artis siapa atau apa gitu? Sekarang apa dulu? Ya sekarang. Sekarang nggak pernah, tapi waktu muda dulu nggak sama artis ya. Ya sama teman-teman. Kalau sama artis kan aku nggak bisa cek. Kalau sama teman kuliah, teman apa gitu kan bisa cek. Banyak bengi ngimpi aku toh kan gitu. Dulu. Sekarang enggak. Sekarang enggak toh? Ngapain? Aku aja ya. Udah. Oke Lor, itu tadi perbincangan dengan Mas Alex seputar per ML-an di dalam mimpi. Jadi kita harus waspada. Memang jin itu godaannya itu sangat halus, bahkan bisa sampai ke alam mimpi. Iya, jadi sebenarnya kenapa saya menolak itu lebih ke saya takut ada dampaknya gitu. Jadi mulai dari mimpi, kemudian aku menikmati, kemudian lewat meditasi, kemudian meningkat lagi menjadi kayak yang diceritakan temanku itu, sampai fisik seperti itu. Ya who knows, siapa tahu. Jadi daripada terjadi hal-hal seperti itu, saya putuskan untuk tidak. Begitu. Mungkin sebelum tidur itu berdoa itu ya, penting, sangat penting. Gitu. Oke, sekian dulu video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikan Diah Tomblok Channel. Salam lestari.